أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul di tempat ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa bersalawat kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kemudian para sahabatnya, dan semoga kita juga termasuk pengikutnya, sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Nabi kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini setidaknya kita akan mengingat satu pelajaran, ya, mungkin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu semuanya tentang bahayanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diutusnya para nabi dan rasul tak henti-hentinya satu tujuannya hanya ingin, ya, mendakwahkan tauhid, kemudian mengajarkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Maka Syekh kami menulis satu kitab, ya, terutama kitab tentang tauhid. Beliau mengatakan min suwaris syirki al-akbar, di antara gambaran syirik atau kesyirikan yang besar, di antara gambaran syirik besar. Kita kadang tidak tahu mana ini syirik, mana tidak. Terkadang kita melakukan satu perkara di dunia atau dalam urusan kita tidak mementingkan lagi mana itu yang dibolehkan, mana itu yang tidak dibolehkan. Terkadang kita mikir hanya yang penting mah saya senang, yang penting mah saya bahagia, yang penting mah saya dapat keuntungan. Tapi ternyata Allah tidak menginginkan demikian. Allah menginginkan dari kita supaya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, anibudullah wajtanibut taghut, supaya kita menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah yang disebut dengan taghut. Maka apa sih, ya, bentuk atau gambaran daripada syirik besar? Banyak sekali contohnya. Mungkin kita akan sebutkan beberapa perkara termasuk kesyirikan atau syirkul akbar, syirik besar. Yang pertama, kata para ulama termasuk Syekh kami hafizahullah, beliau mengatakan bahwasanya adzabhu li ghairillahi azza wa jalla, termasuk gambaran syirik besar, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk kesyirikan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, maksudnya apa sih menyembelih untuk selain Allah? Maksudnya menyembelih untuk selain Allah, dia potong hewan, ya, yang biasa dipotong untuk dimakan, tapi ternyata dia peruntukkan untuk selain Allah. Entah dengan menyembelih bukan atas nama Allah, dia tidak menyebutkan Bismillah,
mungkin dia sebutkan dengan nama yang lain, atau mungkin disebutkan nama Allah Bismillah tapi dia niatkan untuk apa? Untuk makhluk Allah, misalkan patung, misalkan untuk siapa? Syaitan, atau mungkin misalkan untuk apalagi pohon besar, atau mungkin untuk kuburan, atau mungkin untuk apa saja yang dikeramatkan misalkan, maka walaupun dia menyembelihnya dengan nama Allah tapi dia peruntukkan untuk selain Allah, maka sesungguhnya itu semua termasuk kesyirikan dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis Rasulullah mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat itu apa sih? Kita kadang tidak tahu arti laknat. Maka kata para ulama, al-la'anu atau laknat itu wa tardu wal ib'adu min rahmatillah. Laknat itu maksudnya diacuhkan, diabaikan oleh Allah, dibuang oleh Allah, bahkan dijauhkan dari rahmat Allah. Maksudnya tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, dan tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah biarkan dia, acuhkan dia kalau sudah dilaknat. Maka kalau ada ayat atau ada hadis yang mengatakan tentang laknat, maka hati-hati. Berarti menandakan ini adalah dosa besar. Dan termasuk menyembelih untuk selain Allah, ini gambaran daripada syirik besar. Maka tidak boleh kita lakukan. Ya. Kemudian wali anna dzabha ibadatun. Kenapa sih ibadah menyembelih tidak boleh untuk selain Allah? Karena menyembelih itu ibadah, ya. Maka yang namanya ibadah tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Wa amma adz-dzabaih allati tudbah litaqarrub ila Allah, akan tetapi kalau sesembelihan itu memang dia sembelih untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, seperti di bulan Idul Adha atau mungkin ketika manasik haji, ya, dia sembelih untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ini termasuk ibadah yang agung yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki sesembelihanku atau ibadahku, wa mahyaya hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Maka di sini dalil bahwasanya ibadah yang agung yaitu menyembelih untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita menyembelih dengan nama Allah tapi misalkan karena ada tamu kita? Iya ada tamu, dipuncitkeun beyo, ya, hayang ngasih kebuli cina. Kebetulan dia bisa bisa masaknya misalnya, maka boleh silahkan. Yang penting Yang penting disembelih dengan nama Allah, bukan diperuntukkan untuk siapa? Bukan diperuntukkan untuk tamu, bukan. Tapi memang disembelih kemudian dia hadiahkan untuk tamu, boleh, ya. Bukan diperuntukkan, ini maksudnya diperuntukkan untuk makhluk itu gimana? Dia sembelih, ya, dipotong kemudian dilempar misalnya. Ya, tidak dimakan, katanya untuk syaitan. Mubadir, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ditaruh misalkan di pohon besar sebagai sesajen, ya. Walaupun menyembelihnya atas nama Allah, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ada yang seperti itu. Ada. Amma man yadbahu bismillah wa yaqsidu bidzalika taqarrub li ghairillah aw yadbahu bismi ghairillah li ghairillah, atau dia menyembelih dengan nama Allah bismillah ketika menyembelih, tapi ternyata dia diperuntukkan untuk selain Allah, maka ini tidak boleh, ya. Dia menyembelih tadi bismillah tapi dilempar misalkan ke laut, dilempar misalkan ke gunung Merapi, dilempar misalkan ke hutan, dilempar misalkan kemana saja, ya. Dia maksudkan itu untuk selain Allah, entah untuk penunggu hutan, penunggu gunung, penunggu laut, penunggu apa saja, maka ini tidak boleh dan ini termasuk kesyirikan, ya. Syirik dalam ibadah tidak boleh, ya. Jadi itulah salah satu di antara di antara gambaran syirik besar yang pertama, yaitu menyembelih dengan nama atau dengan untuk selain Allah, entah dengan nama Allah diperuntukkan untuk selain Allah atau tidak dengan nama Allah diperuntukkan kepada selain Allah juga.
maka ini tidak boleh. Contoh kata para ulama, an yadbah bismillah wa yanwi bi iraqati dammi taqarrub li sahibi dharih aw nabi, atau dia menyembelih dengan nama Allah juga bismillah, tapi ternyata darahnya ini diperuntukkan untuk siapa gitu, entah syaitan atau diperuntukkan untuk sahibul qabr, untuk wali atau untuk siapa saja, untuk malaikat. Bismillah, darahnya ini saya peruntukkan untuk jin, darahnya ini saya peruntukkan untuk ini, darahnya ini saya untukkan untuk itu. Masya Allah, maka ini tidak boleh. Bahkan bismillah dipotong bulunya, ditendang, dipendam biasanya. Ya, dikenal dipendam ya biasanya. Ya, hemat. Padahal kalau di sop mah enak ya. Atau ka'an yaqula bismil wali, atau ketika dia menyembelih bismil wali. Ya, misalkan wali siapa? Ya, bismi wali songo misalkan, tidak boleh dia menyembelih tapi bukan dengan nama Allah, tidak boleh. Atau bismi fulan misalkan, tidak boleh. Bismi nabi, tidak boleh. Menyembelih harus dengan nama Allah. Maka diharamkan daging apa saja yang disembelih tidak dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan yang pertama, yaitu menyembelih dengan atau untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kesyirikan atau syirik akbar yang kedua, yaitu an-nadru li ghairillah. Kita bernadar untuk selain Allah. Hati-hati nadar. Ya, siapa yang biasa nadar? Gimana nadar itu maksudnya? Contoh ya, nadar untuk selain Allah itu yang dimaksud li fulan alayya nadrun. Ya, saya bernadar untuk si fulan misalnya, atau untuk si fulan saya bernadar akan puasa, untuk si untuk sahibul qabr atau untuk penunggu kuburan ini saya bernadar akan melakukan ini dan itu. Saya bernadar akan duduk iktikaf di hutan ini, di pohon besar ini demi Syekh fulan misalnya. Maka ini termasuk nadar untuk selain Allah dan ini tidak boleh. Atau nadar untuk nabi. Ya, untuk nabi saya bernadar misalnya, maka tidak boleh. Nadar itu hanya untuk Allah, sebagaimana kata Maryam di dalam Al-Quran yang disebutkan bahwasanya beliau mengatakan, inni nadartu lirrahmani sawma, aku bernadar untuk Allah. Jadi kalau nadar itu hanya untuk Allah, jangan nadar untuk selain Allah. Jadi untuk si fulan saya bernadar, untuk syekh fulan saya bernadar, untuk mayit fulan saya bernadar, untuk wali fulan saya bernadar, tidak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Untuk penunggu kuburan ini, untuk sahibul qabr ini saya bernadar, maka tidak boleh. Apa sih nadar itu? Apa nadar itu? Ya, mewajibkan diri, ya, mewajibkan diri kita, jiwa kita dengan sesuatu ibadah yang tidak wajib pada awalnya. Jadi mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan pada awalnya, itu namanya nadar. Maka kalau sudah bernadar wajib dilaksanakan, sekalipun itu sunnah, sekalipun itu mubah, misal sekalipun itu bukan perkara yang wajib, karena dia sudah bernadar. Dan makna nadar itu adalah mewajibkan untuk diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan. Dan nadar adalah ibadah, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Dan orang-orang yang dia sudah bernadar kemudian dia sempurnakan nadarnya atau tunaikan nadarnya, itu dipuji oleh Allah. Nih kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yufuna bin nadri, sesungguhnya orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mereka yang ketika bernadar mereka tunaikan. Saya bernadar akan puasa besok, saya bernadar akan ini tahun depan, akan haji, akan umrah tahun depan, punya uang nih. Maka dipuji oleh Allah kalau mereka menunaikan nadarnya. Sebaliknya, kalau orang yang tidak menunaikan nadarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya masukkan ke dalam orang-orang yang merugi. Salah satu diantaranya kerugiannya yaitu Allah berikan dosa kepadanya karena dia tidak menunaikan kewajibannya. Ya, itu nadar. Kemudian bagaimana kalau misalkan nadar itu diperuntukkan untuk selain Allah? Ya tadi akan menjadi haram, tidak boleh. Dan nadar itu ada dua. Ya, nadar itu ada dua. Nadar yang untuk syaitan itu tidak boleh, untuk nadar untuk selain Allah itu tidak boleh.
Tapi nazar yang dibolehkan ini ada dua. Nih ibu-ibu biasanya kalau bernazar, nazar yang pertama nazar mahmud, nazar yang terpuji. Apa maksudnya nazar yang terpuji? Nazar yang terpuji itu nazar yang ketika dia ingin melakukan sesuatu, ya, tidak diikat dengan sesuatu apapun. Contoh nazar yang terpuji ini, untuk Allah saya bernazar akan sholat mutlak 2 rakaat. Untuk Allah saya akan puasa 1 hari. Untuk Allah saya akan melakukan ibadah ini dan itu, tidak diikat dengan sesuatu. Maksudnya apa tidak diikat dengan sesuatu? Tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat yang dihindarkan darinya, sehingga dia tidak menjadikan ibadah itu ada nilainya. Ya. Contoh nazar yang kedua yaitu nazar yang makruh. Hati-hati nazar makruh. Jadi tidak semua nazar dibolehkan, tapi ada juga nazar yang makruh. Contohnya, kalau saya sukses saya akan sholat 2 rakaat. Kalau saya sukses saya akan puasa. Kalau saya ini dan itu saya akan ibadah. Pokoknya kalau saya terhindar dari musibah saya akan ini dan itu. Kalau saya nggak jadi misalkan dihukum, maka saya akan puasa 1 minggu misal. Maka apa kata para ulama? Wa hadzal ladzi qala fi rasulih fihi ar-rasul. Maka inilah yang masuk ke dalam ucapan Rasul bahwasanya nazar yang seperti itu nazar makruh. Jadi dia tidak akan melakukan satu amal ibadah kecuali dia mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Kalau saya sukses dapat manfaat, kalau saya tidak jadi dihukum terhindar dari mudarat, baru saya mau ibadah. Maka ini kata Rasulullah, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Maka nazar ini nazar makruh karena tidaklah keluar nazar kecuali dari orang bakhil. Orang bakhil itu bagaimana? Kenapa? Karena orang bakhil itu dia tidak akan beramal sampai dia mendapatkan balasan atau mendapatkan upah. Kata bakhil, ya silahkan, ya saya mau bekerja tapi bara upahnya misalnya. Ya, jadi orang yang bernazar, ya, dan nazarnya ini nazar muqayyad yang terikat dengan manfaat atau terhindar dari mudarat, maka ini nazar bakhil. Ustaz, saya dong namun anak ini naik kelas misalkan, atau sukses kamu lulus, saya naik puasa 7 puting misal, ya, atau saya akan puasa Ayyamul Bid atau akan puasa Senin Kamis, maka ini nazar yang makruh. Kenapa? Karena dia tidak akan melakukan ibadah kecuali dia mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Ustaz, kalau saya pulang dari safar dan selamat, tidak ada gangguan, tidak ada sesuatu yang keburukan yang datang kepada saya akan misalkan sedekah. Maka apa? Maka kalau misalkan datang keburukan, mau nggak dia sedekah? Nggak mau, karena dia sudah bernazar kalau selamat, kalau tidak ada gangguan, tidak ada keburukan. Kalau ada keburukan, ya nggak mau sedekah. Maka inilah yang disebut kenapa nazar yang seperti ini tuh nazar makruh, karena dia tidak akan beribadah kecuali dia mendapatkan manfaat. Ya, Ustaz, saya mau tas muriang misalnya. Ustaz, orang mau sehat di dekat masjid bayo. Ya, giliran sehat dekat masjid bisa. Bohong. Ustaz, saya mau kalau sehat tek ngaji bayo, cek ibu-ibu teh, ya. Saya mau tek ngaji, baik. Ternyata sehat bohong. Ya. Amun sehat mau ngaji atau ganti loh bersehat mengaji nah ternyata apa ya tadi sehat terek ngaji udah sehat mah gitu ya. Maka nadar eta ulah karena ayat sesuatu ibu ya. Amun nek nadar mutlak bae ulah ayat nan arana embel-embel diburi ulah sampai amun orang sukses karena puasa, amun anak orang sukses orang dek sedekah misalnya ulah. Tapi apa? Saya bernazar saya akan puasa, saya bernazar saya akan sedekah. Guys, nek diberi ke Allah nikmat sedekah, diberi nikmat sedekah bae ya. Maka ini nazar yang dibolehkan. Tapi nazar untuk selain Allah tidak boleh ya.
untuk fulan saya bernazar, tidak boleh. Untukmu aku bernazar misalkan. Ya di nazaran teh ayo di nazaran teh kurang dengan nazaran maneh ya. Ayat begitu. Oh insyaallah ya. Jadi itu termasuk kesyirikan ya punya. Pak. Kemudian anu katilu termasuk kesyirikan kudu hati-hati. Ini terkadang orang poho ya. Bahkan sering dilupakan kurang ya. Bahwasanya nu katilu eta al isti'adzatu bi ghairillah. Minta tulung, minta bantuan karena selain Allah. Ia termasuk kesyirikan yang tidak boleh kita lakukan kecuali minta tolonglah hanya kepada Allah. Kumaha contohnya orang minta tolong kepada selain Allah, minta bantuan, minta perlindungan kepada selain Allah. Nah maksudnya ista'adtu bi sahibid dhari. Aku berlindung kepada syaitan dengan siapa? Dengan kuburan misalkan. Aku berlindung kepada siapa saja ya bisyaitan ya dengan jin misalkan, maka tidak boleh memohon perlindungan ya kepada jin, kepada kuburan, kepada pohon besar, ini tidak boleh, kepada jimat, kepada cincin, kepada sabuk, kepada apa saja yang dianggap keramat. Peci misalkan di peci peci darahnya peci wapak pokoknya mah wapak lah, maka tidak boleh memohon perlindungan. Amun mau orang itu ngecelakai, hati-hati ya, ini termasuk kesyirikan. Apa sih isti'adah? Isti'adah artinya hiya talabul audi wal himayatu minal makruh. Isti'adah itu memohon perlindungan, itu maksudnya meminta perlindungan dan penjagaan dari sesuatu yang dibenci ya. Maka ini tidak boleh kecuali mintalah perlindungan kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Siapa Rabbul Falaq maksudnya? Allah. Qul a'udzu birabbil nas. Katakan, wahai Muhammad, ajarkan kepada mereka, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Maka tidak boleh berlindung itu kepada selain Allah, kecuali nanti ada pengecualiannya. Kalau kita mohon perlindungan, dia mampu melindungi kita, ya, maka boleh. Contoh, kita dikejar-kejar orang, ya, kita minta perlindungan kepada polisi. Kira-kira polisi bisa melindungi orang? Bisa, ya, maka boleh, ya. Kalau minta perlindungan kepada seorang makhluk yang mampu, maka boleh. Tapi kalau kita minta perlindungannya kepada orang yang sudah mati atau orang yang hidup tapi tidak ada di hadapan kita, kita sebut-sebut namanya. Kalau engkau ingin selamat dilindungi, sebut nama bulan 3 kali misalnya. Ya, orangnya sudah mati atau orangnya masih hidup tapi jauh. Ya, keramatnya orangnya, ya. Sebut baik nama orang, ya. Sebut nama orang 3 kali. Ya, amun diudahkan usaha baik, jalan merundek mudarat ke mana sebut baik. Nah, orang 3 kali. Roni bisa selamat. Maka tidak boleh. Apa kata para ulama? Wa hadza syirkun akbar mukhrijun minal millah. Dan ini termasuk syirik besar, bisa mengeluarkan ya pelakunya dari agama Islam. Naudzubillah. Maka hati-hati. Ya, minta perlindungan kepada yang sudah mati. Bagaimana kita minta perlindungan kepada yang sudah mati? Ya. Misalkan anak-anak ya fulan, misalkan ya kiai, ya ustad atau sahabat nu aya di kuburan, tolongan pula misalkan butuh bantuan, butuh perlindungan, maka ini tidak boleh. Ini termasuk kesyirikan, ya. Itu yang ketiga, ya. Ada di antara laki-laki juga sama. Laki-laki kata Allah dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahkan ulah minta tolong atau minta perlindungan karena syaitan. Ya, biasanya pakai wapak misalkan atau cincin atau non bae aya khodaman nih. Ya, ayeuna usap-usap teh dilindungi ya. Kayak amun keleumpahan make sabuk, urang amun aya mah ngeunaheun aya perlindungan. Ya, dilindungi ku khodam atau dilindungi ku syaitan teh. Maka tidak boleh. Ada di antara laki-laki ya dari golongan manusia minta tolong atau minta perlindungan karena jin, ya. Maka apa? Lain ditolongan, lain dilindungi, malah bertambah kesesatannya. Dilindungi sekali 2 kali, giliran orang geus lemah,
Giliran kita sudah lemah, barulah engke minta tumbal. Kamari termorak teh, kurang mana dilindungi baik. Kaduluna gagah baik. Sohor teh doang nah. Jadi jalaman dulu mana tak sih baik atau ku urang. Wari orang minta tadi balasan. Orang geus kolot, geus naon geus lemah, geus teu bisa nanaon. Nek merenang orang kana eta, ari lain engke. Ya, jadi korbankeun ku urang nyata akidah. Jadi pengikut eta kemudian engke urang ucapkan sesuatu anu dihayangkeun ku syaitan sampai akhir nanti orang asup jeung syaitan ke neraka. Alhamdulillah. Jadi hati-hati ulah minta perlindungan ka jin. Urang batunya nek jin Islam tenang. Ya. Nek jin Islam tarik naon tak punya makhodam urang jin Islam misalnya. Dari mana kita tahu itu jin Islam? Ya. Sedangkan yang namanya syaitan atau jin atau siapa saja makhluk Allah sifatnya yang tidak terlihat itu ya atau yang disebut jin tadi bahkan syaitan ya. Syaitan itu termasuk jin ya, cuman yang membangkang. Makanya ada dari golongan jin dan manusia. Syaitan itu ada dari golongan jin dan manusia. Karena syaitan itu sifat jin yang apa? Yang membangkang, ya, yang buruk. Dan ada juga manusia yang punya sifat syaitan. Maka apa? Maka kalau kita minta perlindungan kepada jin, ya, maka pasti nanti jin itu akan minta balasan atau tumbalkan orang. Ketika kita sudah lemah, maka hati-hati, jangan minta tolong kepada jin. Ya. Tidak ada yang namanya makhluk halus ya hidup dengan makhluk apa yang nampak seperti kita ini. Jangan ya. Dia punya tempatnya, kita juga punya tempatnya. Ya, jin punya dunianya, kita juga punya dunia. Kalau benar dia Islam, gak mungkin jin itu mengganggu kita. Ya, amun benar Islam benar-benar kira-kira bakal ngaganggu tanda. Komo-komo kaji, komo-komo ka makhluk nu tenampak karena jalan apa sesama jelema. Kalau benar-benar dia mukmin tidak akan mengganggu. Ya, karena kenapa? Karena dia tahu Rasul mengatakan al muslimu man salima muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim yang benar itu, muslim yang sejati itu yang mana muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Jadi mencaci manusia aja nggak mau, apalagi mencaci makhluk halus. Begitupun sama, kalau jin itu jin Islam nggak mungkin ngikut-ngikut hidup dengan kita. Nggak mungkin dia berinteraksi dengan kita. Jauhnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali jin bermasalah, ya, kecuali jin bermasalah. Ini makan ada yang bangga punya khadamnya jin katanya Islam. Bahkan saya sudah mengislamkan jin sekian jin, entah 10 jin, 100 jin atau 1000 jin sudah saya islamkan. Dari mana dia tahu? Ya, boleh jadi dia hanya ngaku-ngaku masuk Islam. Maka hati-hati, jangan minta perlindungan kepada jin. Jadi tidak boleh. Ya, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada makhluk yang mampu menolong kita. Ya, mampu membantu kita, yang hadir belum meninggal. Ya, kalaupun yang hadir itu maksudnya yang ada di hadapan kita. Kalau yang tidak ada jangan. Ya, contoh tadi, ya, jalan mana masih hidup tapi dijauh, kurang minta tolong, minta perlindungan, ya, sebut bae nama orang 3 kali tadi teh, makanya tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi hidup itu harus benar-benar ada di hadapan kita, mampu melindungi kita. Ya. Adalah termasuk bentuk kesyirikan, syirik besar. Kemudian anu selanjutnya ad-du'a li ghairillah. Berdoa untuk selain Allah termasuk syirik besar. Minta ke selain Allah, ya fulan misalkan, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh minta kepada selain Allah. Entah dia minta manfaat atau minta dijauhkan tina mudarat, maka ini tidak boleh. Minta manfaat kumah misalkan, atau minta doa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah rahmati aku, ya Allah misalkan. Tapi inti untuk Allah benar, tapi untuk selain Allah kumah, ya fulan ampuni aku, ya fulan sayangi aku, ya fulan beri aku misalkan. Allah ya fulan urzuqni, ya fulan, ya syekh fulan misalkan, irhamni, ya syekh fulan misalkan, apalagi habli misalkan, maka ini tidak boleh. Ya. Doa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian doa itu ayat 2. Ya, doa itu ayat 2. Doa di ghairillah ayat 2 keadaan. Berdoa kepada selain Allah ayat 2 keadaan. In kana mad'uun. Kalau seandainya yang berdoa
ya, atau yang dimintai doa itu hidup, kemudian dia ada di hadapan kita, mampu mengijabah permintaan doa kita, maka ini bukan termasuk kesyirikan, ya. Karena apa? Arti doa itu, kata para ulama, meminta sesuatu dari atas ke bawah. Contoh, bapak minta naon karena anaknya coba naon pang cokot kencai, ya, itu termasuk doa kalau secara bahasanya, karena tiluhur kehendak. Amun eta orang leutikna mampu, ya, ngabulkeun doa orang bisa lumpang nepecai diberet, maka eta lain termasuk kesyirikan. Yang dimaksud doa untuk selain Allah ulah eta nu didoai kurang atau nu urang minta doa kana manehna mayit misalkan, atau hirup keneh tapi teu aya di urang, ya, teu aya di kampung urang, teu aya di hareupeun urang misalkan, atau dia tidak mampu untuk mengabulkan doa urang atau permintaan urang. Wadai ya'lamu dzalik, dan anu ngadoanya bahwasanya si fulan eta teu mampu, ya, ngabulkeun, ya, atau di hadapan urang misalkan, maka ini termasuk syirkun, bisa mengeluarkan orang daripada agama Islam. Maka hati-hati. Jadi amun dek doa karena Allah, ya Allah berikan aku, ya Allah. Ari ka jalema mah sanajan manehna hidup belum tentu mampu. Mereka karena urang. Maka hati-hati. Doa adalah ibadah, harus dibahas. Maka ibadah ini tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi hukum berdoa kepada selain Allah termasuk syirik besar, sebagaimana Allah berfirman, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah, ya, maka engkau termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang diazab menggerak minta ke selain Allah, ya. Terkadang orang maya tekarasa orang minta ke selain Allah, tekarasa minta karena selain Allah, ya. Padahal tidak boleh, ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adalah termasuk syirik besar, ya. Jadi doanya ada dua. Aya doa masalah, aya doa ibadah. Hari doa masalah eta urang minta kahayang urang, eta na berdoa, urang boga kahayang, urang minta, itu disebutnya doa masalah. Warna masalah eta boga kahayang. Urang minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, hayang ieu hayang itu, eta doa masalah. Amun doa ibadah naon bae nu dilaksanakeun ku urang, entah eta salat dia termasuk doa. Benar tidak? As-sholat makna salah satu di antara maknanya nyata doa. Zakat termasuk doa, zikir termasuk doa, puasa termasuk doa. Segala perkara nambah yang mendekatkan diri orang karena Allah eta doa. Tapi amun orang meminta boga kahayang, boga keinginan, eta disebutnya doa masalah. Ya, jadi doa eta aya dua. Aya doa bentuknya ibadah secara umum permintaan di dalamnya. Amun aya permintaan disebutnya doa al-mas'alah. Doa masalah orang boga kahayang dirinya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya nyaeta i'tiqad fil nujum, boga keyakinan karena bentang-bentang, ya. Bentang ieu bakal mere rezeki ieu, bentang ieu bakal ngadatangkeun ieu, aya hujan karena aya bentang ieu. Oh, ieu musim hujan karena bentang ieu tak geus muncul. Maka hati-hati, ini juga termasuk kesyirikan, dan ini termasuk perilaku atau ajaran tukang sihir. Jadi tukang sihir mana leuka bentang. Bahkan sekarang pun ada ajaran orang-orang tukang sihir itu belajar dari bentang-bentang, ya. Ada bentang nanti misalnya bentang 7, ya. Uyer namanya. Uyer. Ayana ada biasa. Pokoknya belajar dari bentang-bentang, meramal segala rupa. Maka ia tidak boleh termasuk kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Intinya segala sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dibolehkan orang melakukan eta, maka amun orang lakukan, ya. Kemudian diperuntukkan untuk selain Allah,
itu termasuk kesyirikan. Loba ya, salah satu di antara ciri syirik besar atau gambaran syirik besar ya. Bahkan orang percaya karena sesuatu selain Allah bisa memberi manfaat dan mudarat, eta pun termasuk kesyirikan. Contohnya memakai gelang, contohnya memakai kalung, contohnya memakai dina pinggang teh aya kana pinggang, contohnya pakai dina suku ya, ya pokoknya eta termasuk kesyirikan. Amun urang boga keyakinan ieu eta bisa mere manfaat, ieu eta bisa mere mudarat. Amun hayang cager mah yo pake misalnya ya, bentuknya bentuk tali dipakai hidup ya. Kalau dia meyakini itu bisa memberikan manfaat dan menjauhkan seseorang dari mudarat, maka syirkun. Tapi kalau seandainya mereka mengatakan iman nyareat doang, nyareat doang, biasanya kan gitu bahasanya. Dia malah yakin, orang mata yakin dia bermanfaat mudarat, cuma nyareat baik biasanya lain. Maka ini dia tidak boleh termasuk syirkun, tapi syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Ya, minta maka Allah orang yakin mah, tapi iman nyareat baik, silahkan nyareat, tapi sesuai syariat. Silahkan mencari sebab, tapi yang disebabkan atau yang dijadikan oleh Allah sebab. Contoh sebab kesembuhan, berobat kita kepada dokter yang tahu obatnya. Contoh ya, sebab untuk kita mendapatkan kesuksesan belajar. Kalau misalkan itu dibolehkan silahkan, karena itu menjadi sebab oleh Allah pun diperintahkan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya kalian ya tidaklah lahir dalam keadaan aliman pandai, maka belajarlah ya. Jadi kalau pengen alim, sebab untuk menjadi pandai yaitu belajar. Tapi kalau misalkan ngalungkeun kana leher, ngalungkeun kana ke pinggang, ke tangan, ke kaki dengan punya keyakinan bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, maka syirkul akbar. Tapi kalau dia mengatakan sebagai nyareat doang, maka tetap termasuk syirkun, tapi syirik kecil. Ya, kenapa? Karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab, nyareat yang tidak disyariatkan, maka tidak boleh. Atau ta'liqut tamaim, menggantungkan tamaim itu jimat di imah ke, di mana ke, dia yakin yang beri manfaat dan mudarat itu Allah. Tapi apa? Tapi dia punya keyakinan atau punya nyareat, tapi nyareatnya sesuatu yang tidak disyariatkan. Kalau di Arab itu ada, ketika dia ingin terhindar dari keburukan, di depan rumahnya itu digantungkan sendal, ya. Mereka mempunyai keyakinan sendal digantungin di depan pintu atau di samping, pokoknya di depan rumah, di mana aja digantungin. Di kita mah ada nggak? Nggak ada di kita mah, alhamdulillah. Tapi bukan sendal di kita mah, maksudnya nggak ada sendal, ya. Yang digantungin bukan sendal, apa biasanya selain sendal? Ya, pokoknya ada keyakinan yang seperti itu, maka hati-hati, ya. Ini termasuk kesyirikan, la yajuz, ya, la yajuz. Bahkan ada seseorang yang ketika memakai gelang, ya, Rasulullah SAW pernah menegur mereka atau pernah menegur orang yang memakai gelang. Mahada, naon ieu? Au mahadihi, naon ieu? Gelang naon ieu ngelingkar di tangan. Kemudian apa? Hadhihi minal wahin. Ini termasuk apa? Sebab untuk terhindar dari keburukan, supaya saya temu yang baik. Ieu kunaon po awak muri yang baik, akhirnya dipakai ieu, alhamdulillah temu yang deui. Ya, maksudnya gitu. Jadi supaya engkau kena penyakit, maka iya geus Islam, aneh. Kemudian apa kata Rasulullah? Inzaha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepaskan itu. Tidaklah itu memberikanmu manfaat, ya, akan tetapi bahkan itu memberikanmu mudarat. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Bahkan kalau engkau meninggal, itu gelang masih ada di tanganmu, engkau punya keyakinan terhadap itu bisa menghindarkan dari mudarat, bisa menghindarkan dari apa yang Allah akan tetapkan kepadamu, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Bahkan ketika datang dalil supaya tidak ada jimat-jimat, ya, harus dipotong, maka semua jimat yang ada di rumah, jimat yang dipakai oleh sahabat, jimat yang ada di kendaraan-kendaraan mereka,
jimat yang ada di hewan-hewan tunggangan mereka dilepaskan semuanya, ya, dilepaskan. Kita yang punya jimat biasanya di binatang-binatang jalan, dibiarin kongkorong teh, kongkorangnya jimat kata jalan, tapi jimat nak tongdem nengit tenana hareta mah. Ya tenana. Tapi ada orang zaman dahulu dipakai kongkorong tuh binatang supaya tidak kena penyakit. Ya, maka ini yang tidak boleh. Ya, tapi kalau dipakai kongkorong tapi supaya entong legit, ya gampang nang anak boleh. Ya. Tidak jadi masalah. Ya. Ini mah yang tidak boleh punya keyakinan digantungin sesuatu supaya terhindar dari penyakit yang biasa menimpa kepada binatang, menimpa kepada manusia, menimpa kepada rumah misalnya. Maka yang digantungkan biasa, maka ini tidak boleh. Punya. Jadi ulah buka keyakinan tah karena tak. Ya. Ruqyah yang termasuk ruqyah ruko. Ruqyah itu umum. Artinya jampe-jampe. Amun jampe ruqyah nyata, jampe-jampe nyata dengan Al-Quran, maka dibolehkan. Ruqyah itu ada dua, ruqyah yang disyariatkan, ruqyah yang tidak disyariatkan. Kalau ruqyah yang disyariatkan, bacaannya Al-Quran jelas atau hadis Rasulullah SAW. Tapi amun jampe-jampe itu jelas, ya disebutkan nanam baik, ya cabai burung, cabai merah, cabai burung, cabai putih, cabai nanam baik, bumbu-bumbu disebutkan. Ditiupkan cuy misalnya. Ya, atau bahasa nu teu kaharti, bahasa zaman baheula atau bahasa Jawa nu teu kaharti ku urang. Naon eta teh kumaha? Ditiupkeun cuy misal. Maka ini tidak boleh kalau jimatnya seperti ini. Dan ini termasuk kesyirikan. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Innar ruqa wat tiwalah wat tamaim. Sesungguhnya ruqyah, jimat, jampe-jampe, kemudian jimat dan nang arana jeung dikang teh nak bogoh kalaki pelet asihan, ini termasuk kesyirikan, tidak boleh ya. tidak boleh innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampe-jampe ya, kemudian jimat-jimat dan pelet atau asihan ini termasuk kesyirikan, tidak boleh ya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Sahabat nu ngagantung naon arana sesuatu dina naon bae, dina awak atau dina binatang atau timah, boga keyakinan eta mendatangkan ketenangan dan kenyamanan, Allah sandarkan kana naon bae nu digantungkeun maneh, bergantung maneh kana eta. Jadi bener urang mah ari make cincin mah tenang bae, ari make kongkorong mah tenang bae ka mana-mana benar karena eta naon arana harapannya, kemudian keyakinannya digantungkan karena eta. Jadi amun ruh eta tenang, waduh urang kumaha ieu tadi teu mau wapak ya, teu mau ieu ya misalkan, atau teu mau cincin, teu mau kalung ya, waduh kurang nyaman, kurang tenang. Akhirnya ketenangan eta digantungkan karena sesuatu nu kumanehna diyakini eta bisa mere manfaat, bisa mere mudarat. Eta sebagai ujian di Allah Subhanahu wa taala. Sabodo ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati punya. Lobakan keyakinan di urang masih itu iya terkadang karena masih dilakonan ku urang tapi dianggap biasa nyareat dong iya urang makanan kitu bae nyareat ge harus sesuai syariat teu naon nyareat tapi harus sesuai syariat. Tadi urang hayang cager amun mulia berobat, syariatna berobat minum obat. Maka kata Rasulullah amun obat eta nenggel kana penyakit sembuh, amun teu nenggel neangan obat deui gitu. Jadi kesalahan orang eta asal nyareatnya tidak sesuai syariat, mencari sebab yang tidak disebabkan, maka ini bisa termasuk kesyirikan. Jadi itulah salah satu di antara bentuk kesyirikan besar yang mungkin masih sering kita lupakan dan dianggap sepele, tapi ternyata itu dosanya besar, bahkan mengeluarkan kita dari agama. Termasuk tadi menyembelih untuk selain Allah, bersumpah bernadar untuk selain Allah, kemudian berdoa untuk selain Allah, memohon perlindungan untuk selain Allah, meyakini ada yang memberi manfaat dan mudarat selain Allah, ya, maka ini termasuk kesyirikan, ya. Ustaz, orang mau diberi obat dia, cager, alhamdulillah, kita yakin Allah yang memberikan kesembuhan, itu adalah sebab yang Allah jadikan untuk kita sembuh, ya.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sakitu bae sugan bermanfaat ya. Atur nuhun sugan urang dibere istiqomah jeung ngaji, terutama tadi masalah akidah yang terkadang masih banyak dilalaikan ke urang ya. Semoga diberi istiqomahan. Aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.